Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. ندخل إلى النوع الثاني هداية الدلالة. قد أخذنا في اللقاء الماضي ما يتعلق بالهداية الغريزية atau hidayah naluri yang Allah telah tetapkan kepada tiap-tiap makhluknya, baik itu hewan ataupun manusia. Contohnya kemarin seperti burung, yang mana burung itu terbang sejauh ribuan kilometer, yang mana para peneliti mengungkapkan kalau dia salah beberapa derajat saja dia mau ke Beirut burung tersebut. Kalau dia salah 3 derajat disebutkan di situ, maka dia akan sampai ke Irak. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat atau menjadikan kemampuan ini terhadap burung-burung tersebut. Nah, para peneliti masih belum sanggup untuk menjelaskan keajaiban tersebut. Nah, ini pembahasan tentang hidayah al-ghariziyah, insting untuk hewan, naluri untuk manusia, ghariz. Nah, sekarang masuk ke hidayah ad-dalalah. Hidayah petunjuk yang berasal dari dalil-dalil. Ba'atsallahu ila kulli qaumin nabiyyin hatta yadulluhum ala ma amarahum humullahu wa yahdihim ila siratihi al-mustaqim. Faqala azza wa jalla wa likulli qaumin had. Dan pada setiap kaum itu terdapat orang yang memberi arahan atau petunjuk. Fahada Nuh alaihi salam yad'u qaumahu fayaqul ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Wahai kaumku, sungguhnya aku adalah nadhir, pemberi peringatan yang nyata untuk kalian. Ani'budullaha wattaquhu wa ati'un, agar kalian beribadah kepada Allah dan takut kepadanya dan taat kepadanya. Wa Ibrahim alaihissalam dalam firman Allah Ta'ala, qala qaumi ibudullaha wattaquhu dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Maka itu lebih baik jika kalian mengetahui. Amma Musa wa Harun alaihimassalam fa'amarahuma rabbuhuma an yadhhaba ila fir'auna innahu tagha. Kalau Nabi Musa dan Harun, dia mendakwai Fir'aun, innahu tagha, sungguhnya dia itu berlebih-lebihan. Tagha di sini sudah menjadi tagut, berlebih-lebihan, mengklaim dirinya adalah Tuhan. Faqula, maka katakanlah kalian berdua, lahu kepadanya, qaulan layyinan, perkataan yang lembut, la'annahu yatadhakkaru aw yakhsha, bisa barangkali ia menjadi ingat, aw yakhsha, atau takut kepada Allah. Nah, intinya di sini hidayatud dalalah berasal dari dalil-dalil dan ajakan-ajakan para dai. Kalau di zaman kita, kalau dahulu para nabi masih hidup, ajakan para nabi kepada umatnya. Nah, kalau sekarang kita sudah banyak sekali media, dalalah di sini banyak, bisa dari guru-guru, bisa dari buku. Walaupun saat kita belajar kita harus juga memiliki guru, jangan belajar sendiri. Kama ba'atsallahu ta'ala Hudan alaihissalam ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Tidaklah kalian memiliki min ilah, dari Rabb atau Tuhan, ghairuh, kecuali ia, Allah Ta'ala. In antum illa muftarun, tidaklah kalian kecuali orang yang muftarun, adun khashirun. وبعث صالحا عليه السلام إلى قومه فقال لهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. Jadi di surah Hud, kemudian surah Yunus, ini banyak sekali menceritakan nabi-nabi dan kaumnya yang membangkang. Aman Nabi Syuaib kana yahdi qaumahu lil ibtiad an tatfif al-kail wal mizan. Kalau Nabi Syuaib ini mengajak kaumnya. Ini juga dijelaskan pada surat Hud, kalau tidak Yunus. Surat Hud juga masih, Jadi nabi-nabi di situ banyak diceritakan di surah Hud, Mengajak, kalau Nabi Syuaib ini mengajak kaumnya supaya apa? Supaya adil dalam timbangan dan tidak curang. Tatfif al-kail wal mizan.
Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh wa la tanqusul mikyal, dan janganlah kalian mengurangi mikyal wal mizan, ya. Inni arakum bi khairin wa inni akhafu alaikum adzab yaumin muhit. Wa arsyada Lutan alaihi salam, kemudian Nabi Lut qaumahu bi an la ya'tu dzikrani minal alamin faqala ya qaumi haula'i banati hunna atharu lakum fattaqullah. Nah, jadi kalau Nabi Lut ini cobaannya pada umatnya adalah kaum yang gay, ya, kaum yang gay, yang suka sesama jenis, ya, na'udzubillah min zalik. Ya, bi an la ya'tu dzakran, janganlah kedua laki-laki orang-orang itu mendatangi dua laki-laki minal alamin, ya. Maksudnya tidak laki-laki mendatangi laki-laki, seperti itu. Sampai-sampai Nabi Lut ini berkata, ya qaumi haula'i banati, wahai kaumku, mereka ini anak-anakku, hunna athar, mereka ini suci, ya. Dalam tafsir katanya, silahkan kalau mau berjima dengan mereka, ya, saya akan pasrahkan, tapi tetap ya kaumnya tidak mau, seperti itu. Fattaqullah, maka takwalah kepada Allah, yang betul-betul orang yang apa ya, mungkin bisa dibilang aswa'ul qaum Lut, ya. Wa ba'atsa sayyidina Muhammadan, ya, memang penyakitnya kaum Lut itu penyakit yang obatnya apa ya, susah ditemukan, ya. Bahkan di zaman ini banyak orang-orang seperti kaum Nabi Lut, na'udzubillah min dzalik. Khatiman lil anbiya'i wal mursalin rahmatan lil alamin, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam penutup para anbiya dan rasul, rahmatan lil alamin, sebagai rahmat untuk seluruh alam. Kafatan linnas, kafah keseluruhan, linnas bagi manusia, basyira wa nazira, memberi kabar gembira dan pengingat. Fahada qaumahu bil hikmati wal mau'izatin hasanah. Ya, intinya hidayatul dalalah wa hidayatul irsyad, ya. Dia hidayah berupa ajakan, ya, dakwah, kemudian penyampaian dalil syar'i, Quran, hadis, dan lain sebagainya, seperti itu. Kemudian, nah, untuk mencapai ke derajat hidayah yang sebenarnya di sini, ya, baru bisa dikatakan seorang itu mendapatkan hidayah ketika sudah mendapatkan hidayah taufik, ya, hidayah taufik wal ilham. Ini asalnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Bahkan Nabi pun tidak memiliki hidayah taufik ini, ya. Nabi, para dai, kemudian, ya, orang-orang yang mengajak pada kebaikan, itu semuanya irsyad, ya, hidayatul irsyad, cuma menunjukkan saja. Akan tetapi yang menetapkan hatinya untuk mau berbuat baik atau dalam ketaatan dalam Islam, itu Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri. Makanya di samping kita, ketika kita ingin menjadi orang yang baik, jangan lupa berdoa, karena yang menentukan kita ini bisa menjadi baik atau tidak, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Guru, kemudian orang tua hanya bisa membimbing saja, ya. Kemudian untuk hidayah tersebut masuk atau tidaknya tergantung dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan orang yang mau berubah itu sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya, Allah Ta'ala tidak akan merubah seseorang sampai ia mau merubah dirinya, atau tidak mau merubah satu kaum sampai ia merubah diri mereka, seperti itu. Taib, hidayah taufik nau' salis, ini hidayah yang paling penting yang harus kita harapkan. An-nau' minal hidayah mubtada'uhu, yang awalnya minal abdi, dari hamba, wa muntahahu minallah, dan akhirnya adalah dari Allah. Makanya ini kalau kita mau kaitkan dengan kisah-kisah banyak sekali. Pamannya Nabi SAW, Abu Thalib, ya, yang dakwai siapa? Nabi, Rasulullah, orang yang paling mulia, tapi matinya mati kafir, ya, mati kafir. Karena apa? Karena tidak mau mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya. Yakni annallaha jalla jalalah yamunnu bi taufiqihi wa ilhamihi wa tasdidihi lil abdi bisabab minal abd. Nah, jadi Allah di sini sungguhnya Allah Ta'ala
yamunnu yang memberikan taufiknya dan ilhamnya, wa tasdidi dan tasdid ya yusaddid memasukkannya kepada hamba bisabab dengan sebab minal ab ya, dengan sebab dari hambanya. Nah, di sini hambanya bisa hamba yang mengajak dia, bisa juga dari hamba yang mengharapkan perubahan itu atau hidayah itu. Qala Allah Ta'ala, walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum walau asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala walau alimallahu fihim khairan, jika Allah Ta'ala mengetahui pada mereka ada kebaikan, la asma'ahum ya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperdengarkan kepada mereka, walau asma'ahum, dan jikalau Allah Ta'ala memperdengarkan kepada mereka, latawallaw, maka mereka akan tawallaw ya, berpaling, wahum mu'ridun, dan mereka menolak, seperti itu. Nah, jadi di sini ya kontribusi dari seorang hamba tadi ya, kontribusi dari hamba tadi juga menentukan ia bisa mendapatkan hidayah atau tidak ya. Nah, la asma'ahum di sini Allah memperdengarkan mereka, maksudnya dari jalan para dai-nya ya, dari jalan para dai-nya ya. Nasma' min man yaqul Allahu alhamani an usafir, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengilhamiku atau membimbingku, an usafir, yang untuk bersafar. Allahu alhamani alla ashtari hadhihi safqah ya, Allah yang mengilhamiku untuk tidak memberi safqah ini. Allah alhamani alla usyarik fulanan, Allah yang mengilhamkanku atau membimbingku untuk tidak ikut bersama fulan. Allah alhamani alla ashtari hadzal bait ma indi dalil bal huwa ilham ya, saya tidak memiliki dalil tapi itu adalah ilham ya. Nah, ini juga kurang tepat ya, ini perkataan ini kurang tepat ya. Jadi ilham Allah Subhanahu wa Ta'ala atau bimbingan Allah itu berasal dari Al-Quran dan Sunnah, dari dalil ya. Tapi kalau cuma mimpi atau apa, ini tidak bisa dikatakan sebagai petunjuk ya, bisa jadi mimpi itu dari syaitan. Ilhamul hadi laka huwa wasila min wasaili subhana allati la tantahi. Ilhamnya Allah, al-hadi maksudnya Allah kepadamu, dia adalah wasilah min wasail, dari wasilah-wasilahnya yang tidak akan berhenti. Allati ya'rifuka biha ala nafsih, yang mana Allah Ta'ala mengetahui engkau biha dengannya ala nafsihi. Yuridu an yaqul laka ana udzakiruka wa usaddiduka. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengatakan bahwasanya ia memperingatimu ya, wa idza faqadta ad-dalil 'ala at-tariq, dan apabila engkau telah kehilangan ya, faqad hilang dalil, petunjuk, 'ala at-tariq ya, petunjuk jalan, fa ana ulhimuka, maka Allah Ta'ala yang mengilhamkanmu ya. Mungkin dalam suatu keadaan ya, bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk ya, seperti waswas dalam diri kita ya, supaya tidak melakukan hal-hal seperti ini. Karena kalau bisa jadi kalau kita melakukan hal-hal seperti ini ya, kita bisa celaka, seperti itu ya. Terkadang perasaan itu merupakan ilham ya, bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Tapi kalau untuk yang masalah yang berkaitan ya dengan ibadah syariat, maka ini harus ada dalilnya. Adapun kalau urusan-urusan duniawi, mungkin bisa jadi itu adalah ilham ya, melalui perasaan ya, melalui perasaan kita ya, bukan mimpi-mimpi yang asalnya mungkin tidak jelas. Qala ta'ala auhayna ila ummi Musa an ardi'ihi fa idza khifti 'alayhi fa ankihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna raduhu ilaika waja'iluhu minal mursalin. Nah, jadi seperti ibunya Nabi Musa yang diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ilhamnya di sini seperti
tiba-tiba berpikir ya, ilham itu tiba-tiba berpikir ibunya Musa untuk apa? Untuk meletakkan Nabi Musa di dalam apa? Di dalam tempat wadah yang bisa mengalir dengan aliran air sungai. Ya, supaya apa? Supaya anaknya tidak dibunuh sama Firaun. Seperti itu. Nah, itu hidayah at-taufiq. Kemudian yang keempat ada hidayah ila daril akhirah atau ilal jannah. أعظم أنواع الهداية وآخرها ونتيجتها محصلها يهدي إلى طريق الجنة ويهدي إلى منزله. Nah, setelah kita mendapatkan hidayah taufik, maka pikiran kita, konsentrasi kita ialah bagaimana bisa selamat ke akhirat nanti, atau bagaimana kita bisa selamat menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi pikiran kita sudah tidak sudah terhubung ke akhirat dan tidak selalu dipenuhi dengan pikiran-pikiran duniawi. Ya, walaupun ya kebutuhan dunia kita perlu, akan tetapi ghalib fikrihi, kebanyakan atau sebagian besar himmamnya, ya perhatiannya adalah ke akhirat. Wa qala alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Qala ta'ala walladzii qutilu fi sabilillahi falan yudilla a'malahum. Sampai makanya para sahabat itu ketika sudah mendapatkan hidayah taufik, ya tinggal bagaimana lagi dia mendapatkan jannah, ya bagaimana dia mendapatkan petunjuk supaya bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika ada disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang menginfakkan ya harta dan jiwanya untuk berperang ke jalan Allah akan dijamin masuk surga, maka tidak segan-segan para sahabat itu untuk berperang di jalan Allah, ya dengan gagah berani maju di medan perang, tidak takut mati. Karena apa? Karena dalam pikirnya sudah bagaimana caranya ya beliau itu, para sahabat itu bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Baik, kita sambung di sini. Al hidayah huna laysat hidayatud dunya fa innama hiya hidayatul akhirah li'annahum qad qutilu. Ya, jadi masih mengenai tentang peperangan. Sungguhnya di sini hidayah bukan hidayah di dunia, akan tetapi hidayah adalah hidayah akhirat karena mereka telah ya qad qutilu, telah dibunuh fi sabilillah. Wa yuqabil dzalika haqqu ahlun nar qala jalla wa ala ila sirat jahimi waqifuhum innahum mas'ulun. Ya, berbeda dengan ahli neraka yang mereka akan masuk ya menuju jalan ke neraka. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam jalisan wasat as-sahabah farasama da'irata irsyadiyah fil ramal thumma khatta lana tariqan mustaqiman wa bijiwaril khattil mustaqim 'anil yamin wal yasar خطوطا متعرجة وقال هذا صراط المستقيم وهذه هي السبل على كل رأس سبيل الشيطان يدعو إليه. Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah sahabat, beliau menggambar ya sebuah daerah ya, irsyadiyah fir ramal, petunjuk di atas tanah, kemudian memberikan garisnya. Beliau ya bulat, kemudian beliau menunjukkan garis di tengah-tengah bulatan tersebut. Artinya dengan petunjuk dalil irsyad itu dia bisa meniti jalan yang lurus tadi. Nah, di pinggirnya ada cabang-cabang jalan, ya, ada cabang-cabang jalan. Nah, itu cabang-cabang jalan milik syaitan. Ya, maka kita harus bisa berjalan lurus mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. فيه بقية القراءة إن شاء الله. من إلى هنا قد تفهموا ما يقصد بهداية الآخرة. Intinya hidayah akhirat itu sesuatu yang membuat kita ingin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian insyaallah pekan depan kita akan membahas tentang turukul hidayah, jalan-jalan dari hidayah. Ya, ada hidayah dari jalan kaun. Ya. Ada hidayah dari jalan
belajar dan lain sebagainya. Jadi istilahnya turukul hidayah ini hidayah al-irsyadiyah ya. Jalan-jalan mendapatkan hidayah atau hidayah irsyadiyah itu dari mana? Hidayah jalan-jalan mendapatkan hidayah atau jalan hidayah al-irsyadiyah supaya kita bisa mendapatkan hidayatul taufik wa hidayatul akhirah. طيب إلى هنا لا عندكم أسئلة أو استفسارات فليتفضلوا أن ترسلوا الرسالة في المجموعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.